Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Azhar yang telah memimpin dan selalu mengawal kajian-kajian di pesantren Luhur Muamalah Maliyah. Mari kita lanjutkan kajian kitab. Di pembacaan kitab, boleh dikatakan kalau sesi Sabtu ini belajar baca kitab, lihat baca teks, mempelajari bersama sebetulnya di bidang fikih muamalah. Mohon maaf saya selama ini sering absen. Baru pagi ini ada kesempatan lagi untuk bergabung. Cuma sayang Ustadz Bungli yang biasa memberikan materi kelihatannya masih memberikan pengajian atau masih zikir sehingga belum bisa bergabung. Sambil menunggu Ustadz Bungli kita mulai saja. Saya mohon maaf juga tidak mengikuti bagian-bagian sebelumnya. Namun kalau lihat dari judul yang terlihat oleh kita semua, topik kajian di bidang dalam kitab ini adalah tentang aqsamul amwal. Itu kira-kira aqsamul amwal, bentuk-bentuk harta. Jadi kalau kita belajar fikih muamalat atau belajar fikih muamalat yang secara umum, bukan hanya dalam bidang transaksi, biasanya para ulama sering menyebutkan kata-kata yang menunjukkan bahwa kata itu merupakan atau untuk menjelaskan bentuk-bentuk harta dalam bidang fikih. Kita sering ketemu kata-kata mal misli, mal qimi, ada juga mal istihlaki, mal istimali. Mungkin ini sudah dibahas di minggu yang lalu. Kenapa ada pembagian seperti ini? Mungkin di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Biasanya para ulama kalau misalnya dalam bab ijaroh, ketika menjelaskan syarat-syarat makjur, disebutkannya syaratnya harus mal yang istimali. Mal istihlaki tidak boleh dijadikan objek harta. Jadi di sini setiap akad terkadang memiliki tidak semua harta boleh dijadikan objek akad tertentu. Atau dengan kata lain, setiap akad terkadang mensyaratkan hanya harta tertentu yang boleh dijadikan objeknya. Nah, di pagi ini kita lihat ada bentuk-bentuk harta. Al-amwal zahiratun wa batinatun. Harta itu ada yang zahir, ada yang batin. Zahir itu arti harfiah nampak, jelas, kelihatan oleh siapapun. Sedangkan batinah artinya batin. Batin itu di dalam. Dan biasanya batin itu tidak kelihatan, tidak mudah kelihatan oleh orang lain. Qasamal fuqaha'u al-amwala bi'tibari zuhuriha wa khafaiha ila amwalin zahiratin wa amwalin batin. Fuqaha telah mengklasifikasikan harta berdasarkan atau berdasarkan jelas dan tidak jelasnya. Khafa itu tidak jelas atau samar. Menjadi harta zahir dan harta batin. Apa yang dikatakan harta zahir dan harta batin? Awalan, ta'riful amwal al-zahirah. Yang pertama akan dijelaskan
definisi amwal al-zahir. Al-amwalu al-zahiratu hiyallati yumkinu ma'rifatuha wa ihsa'uha. Amwal zahirah adalah harta yang bisa diketahui dan dihitung. Wala yumkinu ikhfa'uha an a'yunin nas, dan tidak bisa disembunyikan dari pandangan orang. Jadi itu harta zahir adalah harta yang kelihatan, bisa diketahui oleh siapapun, bisa dihitung. Tidak bisa disembunyikan dari pandangan orang. Nanti kita lihat contohnya. Wahia ma'khudhatu minal zahir. Kata zahirah itu diambil dari kata-kata al-zahir. Wa huwa fil lughati al-bariz al-mutlaq alaih. Arti zahir adalah al-bariz. Bariz itu yang nampak gamblang, jelas. Yang al-mutlaq alaih yang bisa dilihat. Wa yadkhulu tahta hadzal naw'i, dan termasuk kategori kelompok ini, yaitu harta yang zahir, al-hasilatu, ini fa'il dari yadkhulu. Al-hasilatu az-zira'iyah, hasil pertanian, min qububin wasimarin, berupa biji-bijian dan buah-buahan. Wasarwatil hayawaniyah, dan kekayaan hewani, min ibilin, seperti unta, wabakorin, sapi, wagonamin, dan kambing. Rumah, mobil itu juga termasuk amwal al-zahirah. Harta kekayaan kita yang nampak jelas, tidak bisa disembunyikan dari pandangan orang, itu kategorinya atau disebutnya amwal zahirah. Sanian, taqsimul amwal al-batin, ta'riful amwal al-batin. Yang kedua, definisi amwal al-batinah atau harta yang batin. Al-amwal al-batinatu hiyallati yumkinu ikhfa'uha an a'yunin nas. Harta batin adalah harta yang bisa disembunyikan dari pandangan orang. Wabittali la yumkinu li ghairi malikiha ma'rifatuha wa isauha. Dan konsekuensinya, selain pemilik harta tersebut, itu tidak mungkin bisa mengetahui dan menghitung-hitungnya. Jadi yang bisa mengetahui dan bisa menghitungnya hanyalah si pemilik. Ini definisi al-amwal al-batin. Wahia ma'khudhatun minal batin. Kata batinah diambil dari kata-kata batin. Wa huwa fil lughati biddu zahir. Kata batin dalam secara bahasa merupakan lawan dari kata al-zahir. Jadi kalau zahir itu nyata, jelas, batin berarti tidak jelas atau tersembunyi. Min baton tuhu abtonahu, itu kata batin diambil dari kata-kata baton tuhu atau baton tuhu abtonuhu. Ini ilmadinya batona baton tuh atau abtona. Ayak araf tuhu wa khobartu batinahu. Baton tuhu itu diartikan araf tuhu, saya mengetahuinya, wa khobartu batinahu, dan saya mengetahui secara detail batinnya. Atau bisa khobar itu artinya menginformasikan. Wa yadkhulu tahta hadzal naw'i an-nuqud wa urud tijarah. Masuk dalam kategori amwal al-batinah
ya, uang dan harta niaga. Jadi uang termasuk batinah, emas juga kalau kita punya emas termasuk batinah, karena emas juga bisa disembunyikan, kalau dipakai paling orang tahu yang kita pakai saja. Harta atau urud tijarah, aset perdagangan juga itu termasuk amwal al-batinah, karena yang tahu persis jumlahnya berapa, kuantitasnya itu hanya si pemiliknya. Salisan, faidatu taqsimul amwal ila zahirah wa batinah. Nah, yang ketiga, apa sih manfaat pembagian atau pengelompokan harta menjadi zahir dan batin? Tentu pengelompokan harta yang dilakukan oleh para ulama ada manfaatnya. Yalharu asaru tafriq bainal amwal al-zahirati wal amwal al-batinah fi katsirin minal ahkam al-fiqhiyah. Asar atau dampak pembedaan, pengelompokan antara harta zahir dengan harta batin itu akan terlihat dalam sejumlah hukum fikih. Minha anna wilayata jibayati zakatil amwali al-zahira wa tauzi'iha 'ala mustahiqin liwalil amri. Bahwa kewenangan memungut harta zakat harta yang zahir, wa tauzi'aha 'ala mustahiq, dan membagikan zakat harta zahir tersebut kepada mustahik, liwalil amri, itu menjadi kewenangan pemerintah atau waliul amri, tugas yang memiliki kewenangan mengurus zakat. Jadi kalau kita punya hasil pertanian yang punya hewan yang banyak yang termasuk al-amwal al-zahira, kalau dalam bidang zakat, waliul amri, pemerintah yang mengurusi bidang zakat, punya hak untuk memungut harta-harta tersebut dan membagikannya kepada mustahik. Fala tutraku lidomair insan wa takdirihim asyakhsi. Harta zahir tersebut tidak boleh diserahkan kepada hati manusia atau masyarakat dan menyerahkan perhitungannya kepada pemilik yang bersangkutan. Jadi kalau kita sebagai petugas zakat misalnya mau mengambil harta memungut zakat pertanian, zakat hewan ternak, atau zakat harta yang bisa dilihat oleh masyarakat, masalah perhitungannya tidak boleh diserahkan kepada yang bersangkutan. Silahkan Pak, kewajiban zakat Anda hitung sendiri. Itu nggak boleh kamu. Kenapa? Karena pada umumnya kan kalau orang itu mau mengeluarkan zakat, berat hatinya. Mengeluarkan harta apapun pada umumnya berat. Oh, dirotil anfususyuh. Nah, untuk zakat untuk harta-harta yang kelihatan oleh semua orang, disinilah pemungut atau petugas penghimpun zakat punya kewenangan untuk menghitungnya sendiri, untuk menghitung dan boleh dikatakan memaksa kepada pemilik harta tersebut supaya mengeluarkan zakatnya dengan kadar yang dihitung sendiri oleh petugas zakat, sehingga tidak ada jumlah zakat yang disembunyikan oleh si pemilik harta tersebut. Wa idza talaba al-imamu wajaba 'alan nas daf'uha ilaihi. Jika imam di sini bukan imam sholat tentunya. Jika imam meminta zakat harta zahir, wajib 'alan nas daf'uha ilaihi.
maka masyarakat wajib menyerahkan zakat harta zahir tersebut kepada imam. Kalau imam sudah menentukan kamu zakatnya sekian ton beras, untuk sapi sekian kewajiban Anda, nah itu orang masyarakat tidak boleh menolaknya. Itu wajib menyerahkan kepada imam atau imam di sini kalau dalam fikih biasanya ya kepala negara. Karena pada dasarnya yang punya tugas memungut zakat adalah kepala negara. Ketika Nabi hidup, yang punya hak atau punya tugas untuk memungut zakat adalah Nabi. Karena khudz min amwalihim, khudz itu khitabnya kepada Nabi. Dan kita tahu ketika Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk memungut zakat dari masyarakat, status yang diperintahkan itu, yang diperintah oleh Nabi untuk memungut itu, kedudukannya sebagai wakil. Wakilnya adalah Nabi, berarti yang punya tugas utama, yang punya tugas memungut zakat adalah Nabi. Dan kemudian oleh para ulama dipahami tugas Nabi Muhammad untuk memungut zakat itu dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin umat Islam saat itu, yang juga kemudian disebut sebagai kepala negara. Amma ada zakatil amwal al-batina fayufawwabu ila arbabiha. Sedangkan pelaksanaan penunaian zakat harta batin, maka semua itu diserahkan kepada pemiliknya. Jadi kalau kita punya harta, yang punya uang itu kan termasuk harta batin, hanya kita lah yang tahu. Pada dasarnya hanya kita. Maka pelaksanaan zakat diserahkan kepada kita. Fayaqumul maliku bitauziha binafsiha. Maka si pemilik harta batinlah yang bertindak atau yang melakukan pembagian zakat harta batin secara langsung. Dia sendirilah yang harus mengeluarkan. Wa idza dafaha ila imam saqatat anhu. Namun ketika si pemilik harta batin tadi menyerahkan zakatnya kepada imam, kepada pemimpin, yaitu mungkin kalau sekarang ke petugas zakat yang sah, maka kewajiban zakat sudah gugur dari orang tersebut. Artinya diserahkan kepada hadza ma dzahaba ilahil Hanafiyah wasyafiyah. Apa yang dipaparkan di atas tentang pembedaan amwal zahir dan amwal batin dalam masalah zakat itu merupakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Khilafan lil Malikiyah wal Hanabilah alladzina yarawna adamat tafriq bainal amwal al-zahira wal batina fi wilayati jibaiz zakat wa tauziha. Ini berbeda dengan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang tidak membedakan antara harta zahir dan harta batin dalam kewenangan menghimpun atau memungut maupun membagikan zakat. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau tadi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, siapa yang harus mengeluarkan harta, apa yang memungut dan membagikan harta, apa zakat harta, menurut dua mazhab pertama tergantung hartanya. Harta zahir ataukah harta batin. Kalau harta zahir yang harus membagikannya adalah imam atau petugas, itu yang punya kewenangannya. Namun kalau diserahkan sendiri juga, nah, tidak boleh diserahkan, dibagikan oleh yang bersangkutan. Sedangkan kalau batin diserahkan kepada pemiliknya, jumlahnya berapa, dan kalau mestinya, andaikan mestinya orang punya harta batin yang banyak, punya uang yang banyak, ngaku sedikit, zakatnya sedikit, itu si pemerintah atau imam tidak punya kewenangan untuk memaksa. Itu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Jadi kalau Malikiyah dan Hanabilah tidak membedakan pembagian zakat seperti itu.
Coba kita lihat ada catatan kaki di bawahnya apa? Cepat. Catatan kaki tidak ada penjelasan apa-apa, ya cuma sumber. Kita langsung ke halaman berikutnya. Al-mal namin wa ghairu namin. Jadi harta itu ada yang disebut harta namin dan ghairu namin. Namin itu artinya berkembang, bisa tumbuh semakin banyak, wa ghairu namin dan tidak berkembang. Jadi ini kelihatannya namin dan ghairu namin masih kaitannya dengan harta, dengan ketentuan hukum yang terkait dengan zakat harta. Wasamal fuqaha'u al-mala bi'tibari qabiliyatiha liz-ziyadah wal istismar wa adami qabiliyatihi lidzalik ila namin wa ghari namin. Fuqaha membagi harta berdasarkan atau bisa tidaknya atau berdasarkan harta tersebut bisa bertambah dan bisa dikembangkan dan tidak bisa atau tidak bisanya bertambah dan dikembangkan itu menjadi harta namin dan harta ghair namin. Dalam kurung inyah, ghair namin itu bisa juga disebut inyah. Tapi nanti biasanya kalau ghair namin harta yang tidak berkembang, tidak bisa dikembangkan, atau kadang inyah itu juga kata ini digunakan untuk harta yang digunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak pandang harta yang berkembang. Wa fi ma yari bayanu makna kulli qismin wa faidatut taqsim. Berikut ini penjelasan tentang arti masing-masing pembagian harta tadi dan manfaat adanya pembagian atau pengelompokan harta menjadi namin dan ghair namin. Awalan ta'riful mal an-nami, definisi mal nami. Al-mal an-nami huwa alladhi yazidu wa yaktsuru. Harta nami adalah harta yang bertambah. Wa yaktsuru dan bisa menjadi banyak. Jadi hartanya bisa nambah, bisa semakin banyak. Itu yang disebut dengan al-mal an-nami. Alladzi yu'na fil lughati az-ziyadah, yang dalam bahasa kata nami diartikan ziyadah wal kasrah. Nama dalam menurut pengertian bahasa berarti ziyadah dan kasrah, tambah dan banyak. Jadi artinya harta yang nami adalah harta yang nambah dan yang banyak. Artinya bisa menjadi banyak. Wa yu'arrafu bi annahu. Jadi kalau tadi arti bahasa, sekarang definisi mal nami. Ma yuradu li talabil fadli wan namai fihi. Harta nami adalah harta yang bisa digunakan untuk mencari kelebihan atau bisa dilebihkan, ditambah. Wan namai fihi, dan yang dimaksudkan untuk dikembangkan. Jadi artinya malnanya adalah harta yang bisa kita kembangkan supaya menjadi banyak dan berkembang. Itu harta nami. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan kata lain, huwa al-malu al-mu'addu lil istismar. Harta yang disiapkan untuk diinvestasikan atau dikelola supaya semakin banyak. Di harta yang bisa dikembangbiakan, diputarkan, dikelola untuk semakin banyak, itu disebut harta nami. Kadzahabi, seperti emas, wal fiddati, dan perak, watbarihima, dan yang sama dengan zahab. Watbarihima, ini kalau akbar itu artinya zahab dan fiddah yang belum dicetak. Kalau istilah zahab dan fiddah secara umum
emas dan perak yang sudah dicetak, yang sudah bisa digunakan, baik untuk uang maupun untuk perhiasan. Sedangkan akbar ini yang masih baru, istilahnya emas yang masih belum dicetak, belum diolah. Itu termasuk mal nami. Karena dengan emas dan perak orang bisa berniaga. Maka emas dan perak bisa dikembangkan dengan cara dijadikan modal dan seterusnya. Wal hayawanat dan hewan. Hayawanat termasuk mal nami karena hewan misalnya ayam Pak Azhar itu selalu bertelur. Kawin dan juga nanti telur beranak, itu berarti termasuk al-mal nami. Yang tadinya ayam mungkin cuma satu pasang, burung cuma satu pasang, bisa bertambah. Itu berarti hewan, burung, ayam termasuk al-mal nami. Wan nama fi syar'i naw'ani. Istilah nama bertumbuh kembang menurut syara itu ada dua macam. Hakikiyun wa taqdiriyun. Ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat takdiri. Takdir itu artinya secara hukum dia berkembang. Fannama wal haqiqiyu maka natiz ziyadatu fihi bil fi'li. Ada yang membaca bil fa'li. Antori kitawaludi wa tanasuri fil hayawanat. Pengertian nama hakiki adalah perkembangan harta yang pertambahannya itu secara nyata melalui tawalud. Tawalud itu berkembang biak, berketurunan seperti hewan tadi. Tawalud wa tanasul fil hayawanat. Kita tahu bahwa tadi hewan itu perkembangbiakan itu nama al-hakiki. Karena kita secara jelas bisa melihat perkembangan tersebut bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Artinya kalau tadi sudah disebutkan hewan bisa beranak pianak. Itu dikatakan nama hakiki. Atau juga seperti tumbuh-tumbuhan, perkebunan itu juga nama hakiki. Pohon mangga berbuah itu termasuk nama hakiki. Wat tijarati waribhi fil urud. Juga termasuk nama hakiki adalah perdagangan. Jadi perkembangan harta melalui perdagangan dan keuntungan fil urud dalam harta perdagangan atau aset perdagangan. Wa huwa ma atlaqo alaihi Ibnu Nujaim nama hakiki itulah yang oleh Ibnu Nujaim disebut dengan istilah al-fi'li. Haitsu qala, di mana Ibnu Nujaim berkata, al-fi'li ma siwahuma. Ada gangguan. Ada gangguan Pak Azhar. Gimana Pak San? Tadi ada iklan masuk jadi mengganggu itu. Waduh, iklan apa itu? Iklan Samsung katanya. Oke. Kita lanjut lagi. Al-fi'lu ma siwahuma. Yang dikatakan fi'li atau sejati, artinya perkembangan sejati, pertumbuhan sejati, adalah atau alfi harta yang berkembang secara sejati, masiwahuma selain emas dan perak. Fa inna ma yakun i'dad fiha litijarah bin niyat idza kanat urudun. Selain emas dan perak, bisa apa? Jika disiapkan untuk diperniagakan berdasarkan niat, idza kanat urudun itu. Jadi artinya kalau harta yang berupa yang bisa apa? Harta perniagaan
itu dianggap harta nama, harta yang berkembang. Itu kalau memang disiapkan dan diniatkan untuk diperniagakan. Jadi kalau baju misalnya, baju itu kan bukan mal yang nami. Tapi kalau baju itu kita diniatkan dijadikan harta niaga, diniatkan untuk nanti diperdagangkan, ya barulah baju tersebut masuk ke dalam kelompok mal nami atau mal al-fi'li, nama al-fi'li atau nama al-haqiqi. Wa kadza fil mawashi la budda fiha min niyatil isama. Demikian juga mawashi, hewan ternak, mestilah ada niat untuk isama, untuk dikembangkan, dilepaskan supaya bisa berkembang. Liannaha kama tasruhul durri wan nasli tasruhul hamli warruku. Karena hewan ternak, kambing, terutama sapi, unta, sebagaimana bisa untuk berkembang dengan mendatangkan susu, dulu untuk bisa mendatangkan susu, wanasal bisa beranak pianak, juga bisa untuk dijadikan alat transportasi, bisa dinaiki untuk sebagai kendaraan. Wan nama takdiri huwa maka nabi tamakun minaz ziyadah wal istismar. Nama takdiri adalah harta yang mungkin bisa bertambah dan bisa dikembangkan. Bi ayyakuna mal fi yadi sahibihi aw yadinna ibati. Misalnya harta itu ada di tangan si pemiliknya atau di tangan si pengganti pemilik, wakil atau orang lain. Wa tlaqu alaihi Ibnu Nujaim al-Khalqi. Ibnu Nujaim mengatakan perkembangan yang takdir disebut perkembangan al-Khalqi. Khalq itu artinya asal kejadian atau hakikatnya. Haitsu qala al-Khalqi az-zahab wal fiddah. Harta yang khalqi atau perkembangan harta yang khalqi adalah zahab dan fiddah. Jadi zahab dan fiddah itu termasuk harta yang nami, yang berkembang tapi namanya nama khalqi. Artinya secara karakteristik alaminya emas dan fiddah itu bisa berkembang. Li'annaha tasluhu lil intifa bi a'yaniha fi daf'il hawaiji al-asliyah. Karena emas dan perak itu sudah bisa, bendanya itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Fala hajata ila i'dad minal adli litijarah fi abiniyah. Oleh karena benda emas dan fisik emas dan perak itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, maka tidak diperlukan lagi orang untuk tidak diperlukan lagi seseorang itu untuk niat menjadikan emas dan perak itu untuk dijadikan harta niaga. Jadi emas dan perak itu walaupun tidak diniatkan untuk diniagakan, itu boleh tetap masuk dalam pengertian harta yang berkembang, tapi perkembangannya disebut nama at-taqdiri. Kenapa dikatakan nama at-taqdiri atau nama at-taqdiri? Istilah lain menurut Ibnu Najam disebut al-khalqi, artinya secara karakteristik alami atau sudah bawaannya emas dan perak itu bisa memenuhi kebutuhan orang. Orang pengen makan, tinggal serahkan emas ke orang lain, dapat uang atau dapat makanan. Jadi kan kalau itu menurut Ibnu Najam yang diciptakan oleh Allah ya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Walaupun kita tidak niatkan emas itu untuk dijadikan harta niaga, aset perniagaan, tetap termasuk harta nama. Lain halnya kalau seperti baju, pakaian, sepeda, baru dikatakan nama, itu kalau
diniatkan untuk diperniagakan. Nah, kenapa tidak perlu untuk emas dan perak tidak perlu diniatkan untuk diperniagakan pun sudah menjadi harta nama? Ya karena ini niat niat itu untuk menentukan, jadi untuk memastikan antara iya dan tidak. Di selanjutnya digeser itu kitabnya. Terus wahya muta'ayyanatun litijarah biasil khalqah. Jadi berdasarkan asli khalqah, kejadiannya emas atau diciptakannya emas oleh Allah, itu menurut pandangan Ibnu Jam sudah merupakan harta yang memang buat diperniagakan. Diniagakan atau tidak diniagakan bahwa emas dan perak itu merupakan harta niaga. Jadi tidak perlu diniagakan lagi emas dijadikan harta niaga baru menjadi nama, itu tidak perlu. Ini sudah bawaannya, sudah dari sononya. Emas dan perak itu memang diciptakan oleh Allah sebagai harta niaga, harta yang harus berputar di antara masyarakat. Nah, karena itu tidak diperlukan lagi untuk emas dan perak, tidak diperlukan lagi niat untuk diperniagakan agar menjadi masuk dalam harta. Fatajibu zakatu fiha, oleh karena itu emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun jarota alam yanwi aslam, baik si pemilik emas itu niat untuk memperniagakan emas dan perak atau tidak pernah meniat sama sekali, tetap harus dikeluarkan zakat. Bapak Guru mahasiswa santri pesantren yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bab zakat disebutkan bahwa di antara syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah harta an-nama, harta yang namim, harta yang berkembang. Kalau hartanya tidak berkembang, itu tidak boleh, tidak usah dikeluarkan zakatnya. Misalnya rumah yang kita pakai itu kan tidak berkembang, itu disebut dengan harta qiniyah, itu tidak harus dikeluarkan zakatnya. Mobil, kalau kita punya mobil diperlukan oleh kita, oleh keluarga kita untuk transportasi, memudahkan tugas-tugas kita, ya mobil yang kita miliki tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi syariat zakat itu adalah syariat yang sangat bagus. Orang disuruh zakat tetapi hanya terhadap harta-harta yang harta tersebut bisa berkembang, baik berkembang dengan secara alami seperti tadi itu bisa masyarakat hati adalah emas dan perak maupun perkembangan secara takdiri, yaitu baru berkembang kalau kita niatkan diperniagakan. Sekarang yang kedua, tariful mal ghair nami al-qiniyah. Definisi harta yang ghair nami atau disebut juga qiniyah. Sekarang kita mungkin punya perbedaan kata qiniyah. Qiniyah itu harta yang kita pakai, harta yang tidak dikembangkan hanya untuk kepentingan sendiri, itu disebut qiniyah. Al-mal ghairun nami wal mal alladhi yattakhidhul insanu lil isti'mal asy-syahsi. Harta ghairnami adalah harta yang digunakan oleh orang untuk digunakan secara pribadi. Hanya untuk digunakan sendiri itu mal ghairnami. Tadi sudah disebutkan seperti rumah, kendaraan, bantal, itu mal ghairnami. Wa yu'arrafu, mal ghairnami didefinisikan bi annahu al-mal alladzi lam yuslab lin nama'i wal fadli wa innama yuslabu lil qiniyah. Secara definisi atau mal ghairnami didefinisikan juga sebagai harta yang tidak diniatkan, dituntut untuk dikembangkan,
untuk ditumbuh kembangkan. Wa inna ma yutlabu lil qinya, tetapi harta itu dituntut atau diambil untuk digunakan kepentingan sebagai kepentingan sendiri. Wal qinya al amtiah, kata qinya atau qinya adalah amtiah. Al amtiah itu harta benda. Allati yamtalikuha syahsu, yang dimiliki oleh seseorang biqasdil intifa, dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Jadi definisi qinya adalah harta benda yang dimiliki oleh seorang dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Itulah yang dikatakan qinya. Wa yadkhulu fi dzalikal libas, al-libasu wal masakinu was sayyaratu. Al-libasu fa'il dari yadkhulu. Masuk dalam pengertian mal ghair nami itu libas, pakaian. Pakaian, semua pakaian termasuk mal ghair nami. Wal masakin, tempat tinggal. Was sayyara al-khassah, dan kendaraan-kendaraan khusus, artinya kendaraan pribadi. Wa kutubul ilmi, kitab-kitab ilmu li ahliha, bagi ya ahli ilmu. Jadi bagi ulama, bagi para akademisi, ya kitab-kitab itu ya termasuk mal ghair nami. Nah, ini faidahnya ini. Faidah itu taksimul amwal ila namiyatin wa ghairi namiyah. Manfaat pengklasifikasian harta menjadi nami dan ghair nami. Tadharu asaru, enggak kelihatan. Tadharu asaru tafriq bainahuma fi wujubiz zakat. Jadi manfaat pembedaan harta, pengklasifikasikan harta menjadi nami dan ghair nami itu akan terlihat dalam masalah kewajiban zakat. Fatajibu fil mal an-nami. Zakat hanya diwajibkan pada harta nami, haqiqatan atau taqdiran. Baik harta yang berkembang secara hakiki maupun secara hukum. Wala tajibu fi ghairi nami. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak yang ghair nami, seperti rumah, kendaraan pribadi. Awil mal al-muttakhadhu lil qinya, atau harta yang digunakan untuk dimanfaatkan sendiri. Wa min dzalika hulyul mar'ah. Di antara mal yang ghair nami adalah hulyul mar'ah, perhiasan yang dimiliki oleh wanita. Biasanya wanita banyak perhiasan, emas, giwang, yang ada giwang, ada kalung, ada gelang. Itu termasuk mal ghair nami hasaba ra'yi jumhur ulama, menurut jumhur fuqaha. Tapi memang ada minoritas fuqaha yang berpendapat bahwa perhiasan-perhiasan emas yang dimiliki oleh istri, yang biasa dimiliki oleh kaum wanita, itu termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi itu bukan menurut mayoritas. Bismillah, nanti saya katakan bahwa zakat itu tidak wajib, tidak dikenakan pada harta yang ghair nami. Rumah yang kita miliki ya tidak harus dikeluarkan zakat. Ini mungkin beda dengan pajak ya. Rumah walaupun nggak dipakai atau dipakai juga sangat sempit karena rumahnya sempit, keluarganya banyak, kalau menurut hukum zakat tetap harus dikeluarkan zakatnya karena ada PBB-nya. Tapi kalau menurut syariah Islam ya dalam konteks zakat, rumah tidak harus dikeluarkan. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan objek zakat. Kita lanjut. Masadirul mal wastismaruhu. Al-Mabhatsur Rabi, ini pembahasan keempat tentang sumber harta, wastismaruhu, dan istismar harta. Jadi di bagian ini akan dijelaskan sumber harta, dari mana sumber harta itu, juga bagaimana istismar atau mengistismar itu artinya apa?
mengembangkan harta. Ada wakalah bil istismar sekarang. Wakalah untuk istismar. Wa idza kana malu asbal hayati wa daruriyan limuwajahatil hajatil insaniyah al-mutazayidati kamman wa naw'an fahiya tazdadu bisababi tazayudi adadis sukan kama tazdadu bisababi tatawwuril hayat. Apabila harta merupakan tulang punggung kehidupan dan sesuatu yang mesti ada, suatu kebutuhan pokok untuk menghadapi kebutuhan umat manusia yang semakin bertambah terus-menerus, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi ragamnya. Fahya tazdadu bisababi tazayudi adaisukan. Maka kebutuhan orang itu selalu akan bertambah disebabkan semakin bertambahnya penduduk, jumlah penduduk. Kama tazdadu bisababi tatawwuril hayat. Demikian juga kebutuhan orang semakin berkembang disebabkan perkembangan kehidupan. Tambahnya penduduk, berkembangnya kehidupan, berkembangnya gaya hidup, itu akan menambah juga semakin banyaknya kebutuhan manusia. Dalam kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi dengan harta. Karena hartalah yang menjadi urat nadi, tulang punggung kebutuhan manusia, kebutuhan hidup. Karena itu suruna soal mau. Dari mana manusia? Kita semua memperoleh harta. Wa kaifa ya'maluna ala ziyadatihi wa tanmiyatihi. Dan bagaimana manusia bekerja, berupaya untuk menambah dan mengembangkan harta. Bagaimana caranya? Di sini ada dua pertanyaan. Dari mana orang bisa memperoleh harta dan bagaimana cara mengembangkan harta tersebut supaya semakin banyak atau supaya tidak habis? Jawabannya dari soal ini la budda min tafsil qaul fi masul mal wa sismari wa tanmiyati. Untuk menjawab dua pertanyaan ini mestilah jawabannya harus dipisah. Jadi ada pembicaraan tentang masodul mal, ada pembicaraan atau pembahasan tentang istismarul mal. Al-matlabul awal masodul mal. Yang pertama kita bicara tentang masodul mal. Ya, lanjut digeser biar kelihatan. Kevin. Al-malu bijami'i anwa'ihi min nabatin wa hayawanin wa jamadin ay ma'adin yarji'u fi masadirihi ra'isiyah ila kaun. Harta dengan segala macam ragamnya, baik berupa nabat, tumbuh-tumbuhan, pertanian, hayawan, binatang-binatang, hewan, jamad, benda-benda padat, benda-benda keras, atau ma'adin, harta, pertambangan. Sumber pokok semua harta itu, sumber utamanya itu kembali pada kaun, pada alam. Di semua harta itu sumbernya adalah alam. Alam alladzi khalaqahullahu ta'ala. Alam yang diciptakan oleh Allah. Wa udafi sarawat. Dan Allah telah menempatkan pada alam itu as-sarawat, segala kekayaan. Wa sakhkharuhu lil insan. Allah
mentaskhirkan atau melulutkan atau menundukkan alam ini kepada umat manusia, yantafi'abih, agar umat manusia bisa mengambil manfaat dari alam tersebut. Wa yuwajihu bi hajatihi wa mutatallabatihi. Juga manusia bisa dengan alam tersebut atau dengan memanfaatkan alam tersebut, umat manusia bisa memenuhi dan menghadapi semua kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Jadi 2 paragraf setengah ini yang menyatakan bahwa sumber kekayaan, sumber harta, apapun bentuknya itu bersumber dari alam yang diciptakan oleh Allah. Alam itu memang diciptakan oleh Allah untuk manfaat manusia. Allah berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian tidak melihat, tidak memikirkan, tidak merenungkan bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian semua segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi. Wasbahu alaikum ni'amahu. Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, zahiratan wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Jadi ini Allah memerintahkan kita untuk merenung, berpikir bahwa alam ciptaan Allah ini semuanya untuk kita semua. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, mau mengikuti ajaran Allah, karena Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita umat manusia. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin. Namun demikian ada saja orang yang membantah Allah tanpa ilmu, wala hudan, tanpa ada petunjuk, wala kitabin munir, dan tanpa ada kitab yang memberikan sinar penerang. Ini melalui ayat Allah Ta'ala menegur kepada kita semua. Kita sudah tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Allah buat kepentingan dan manfaat kita semua. Tapi masih ada juga yang membantah kepada Allah. Membantah kepada Allah artinya ya tidak mau mengikuti ajaran, perintah maupun larangan Allah. Surat Al-Luqman ayat 20. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri ila ajalin musamma. Menundukkan tentu untuk kepentingan umat manusia. Semua berjalan pada orbitnya sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Wa anallaha bima ta'maluna khabir. Allah, ingat, Allah sangat mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat-ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa Allah sudah sangat luar biasa baiknya, dermawannya, kalau bisa disebutkan dermawan kepada kita. Matahari, rembulan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Semua itu bermanfaat bagi kita. Tapi kadang-kadang umat manusia tidak menyadari, bahkan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maunya berbuat hanya berdasarkan kemauannya sendiri untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu di sini ingat loh, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Seterusnya ini juga sama, ayat berikutnya menjelaskan bahwa semuanya untuk umat manusia. Wa huwal ladzi sakharal bahra. Allah, dan dialah Allah yang telah mentaskhirkan lautan. Jadi kita diberi kemampuan untuk menundukkan lautan. Litakulu minhu lahman toriyan. Agar supaya kalian umat manusia
bisa mengambil dari laut, memakan lahman torian, daging segar yang berasal dari laut, yaitu ikan. Kalau laut tidak ditaskhirkan oleh Allah, tidak dijinakan oleh Allah kepada kita, tidak mungkinlah kita sebagai manusia bisa makan ikan laut. Wa tastakhriju minhu hilyah, dan juga agar kalian semua bisa mengambil dari laut itu hilyah, perhiasan, yaitu intan berlian, talbasunaha, yang bisa kalian kenakan, bisa kalian pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi, dan kalian bisa melihat kapal-kapal besar itu bisa berjalan di atas laut. Walitabtagu min fadlih, dan agar kalian mencari anugerah Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wahya sarawatun mutawazinah mal bashar al-mawjudin ala sathil ardi al-mawjudaini ala sathil ardi fi kulli makan. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat tadi merupakan kekayaan-kekayaan yang seimbang, yang sejalan dengan umat manusia. Kekayaan dan umat manusia itu semuanya ada dan hidup. Ada di muka bumi ini di setiap zaman. Jadi ketiga ayat ini menunjukkan bahwa segala alam dengan segala isinya, dengan segala ragamnya, oleh Allah diciptakan untuk kepentingan umat manusia. Sehingga kita mudah menggunakan laut untuk mencari ikan, untuk mencari perhiasan, yang semuanya untuk kita semua, supaya kita bersyukur. Walakin al-iqtisad al-ilmani, tapi ekonomi, al-ilmani itu sekuler. Sekuler itu artinya, ada Ustaz Buni, sekuler artinya yang hanya berpatokan pada alam, melupakan Tuhan. Nazara ila hadhihi sarawat nazratan tasyaumiyan, memandang kekayaan alam ini dengan pandangan tasyaum. Tasyaum itu apa, Ustaz Buni? Pesimis. Pandangan yang pesimis. Terus wahadzaro apa itu tulisannya? Min wujudi muskilatin iktisadiyah, dan juga memperingatkan ya adanya problem ekonomi. Taqdi binadratil mawadil iktisadiyah, problem ekonomi yang pada intinya nanti akan berupa semakin langkanya sumber-sumber ekonomi. Wa adami kifayatiha li hajatin nas. Juga sumber-sumber ekonomi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang. Bi hujjati annal mawarid sabita, dengan argumen bahwa sumber-sumber ekonomi yaitu yang berupa alam ini sabita, stagnan, tidak nambah katanya. Makanya kan ada istilah Sarbuni itu, deret ada ukur sumber daya sabita itu artinya yang terbatas, yang tidak terbatas, tidak berkembang, tidak terbarukan katanya itu. Sekarang bahasa kita kan ada yang tidak terbarukan. Wasukana fi tazayudin mustamir, sementara penduduk bumi ini semakin tambah terus menerus. Jadi kalau orang-orang ekonomi sekuler itu melihat harta kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita itu dengan pandangan yang pesimis. Wah, lama-kelamaan ini bisa habis nih. Nanti apa yang disisakan buat anak cucu kita? Wa mimman athara hadhihi nadhara, di antara ekonom yang melihat atau yang memilih pandangan seperti tadi adalah Robert Malthus. Robert Malthus tulisannya susah juga kalau baca. Karena Inggrisnya Robert Malthus kalau tahu. Robert Malthus. Haitsu hadzara min wujudi khurubin wa majaatin
Apa tuh? Wa aubi'ah. Wabah. Aubiah. Apa aubiah itu? Wabah, Wabah. jam wabah. Di mana wabah. Di mana Robert Partus itu mengingatkan wabah adanya peperangan, majaah, paceklik itu apa ya? Kelaparan. Majaah itu paceklik kan. Kelaparan, wabah dan adanya wabah. apa tadi? Epidemi, penyakit menular. Epidemi. Walam yakifil amr. Kita lanjutkan satu paragraf aja. Walam yakifil amru inda Malthus wa innama tambutuha al-aulamatul mu'asirah. Wa innama tumbituha atau tambutuha al-aulamatul mu'asirah. Fada'a Paul Kennedy fi kitabihi al-i'dad lil qarnil hadi wal 20 ila an-nadrati nafsiha. Haitsu ja'ala al-mushkilata al-iqtisadiyya ala nahwi ma tasawwaraha Robert Malthus من الناحية الفكرية وأضاف إليها الناحية التطبيقية وهي تتمثل في تلك الحروب الواسعة التي تشنها العولمة المعاصرة على كثير من بقاع الأرض وخاصة العالم الإسلامي وذلك للاستيلاء على ثرواته وموارده الطبيعية. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pendapat tentang orang-orang al-ilmaniyun yang tadi disebutkan oleh Kiai Hasan tentang adanya kelangkaan. Kemudian gak hanya Robert Malthus, di paragraf berikutnya yang kita baca ini tidak hanya Robert Malthus yang memberikan pendapat yang tadi dikatakan adanya kelangkaan nudroh, kemudian adanya pertambahan penduduk. Permasalahan ini bukan hanya berhenti di Robert Malthus, tapi juga dikembangkan, dihidupkan oleh apa yang dikatakan al-aulamatul mu'asirah, globalisasi kontemporer saat ini. Maka di sini disebutkan salah seorang tokohnya yang disebut dengan Paul Kennedy dalam kitabnya Al-i'dad lil qarnil hadi wal 20. Saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Persiapan pada abad 21. Dia juga punya pandangan sama. Apa dia katakan muskilah al-iqtisadiyah, dia mengatakan permasalahan ekonomi seperti yang dibayangkan ataupun disebutkan dicetuskan oleh Robert Malthus dari pemikiran sama. Cuman Paul Kennedy nambahin mengatakan dalam pendapatnya apa yang dikatakan an-nahiyat tatbiqiyah. Gak hanya dalam tataran teori, tapi prakteknya juga terbukti itu apa yang dikatakan oleh Robert Malthus. Apa kata Paul Kennedy? Buktinya wahiyah tatamasal. Sekarang yang dikatakan adanya al-hurub al-wasi'ah, perang yang begitu meluas, yang terjadi gara-gara al-aulamatul mu'asirah, globalisasi modern saat ini yang terjadi pada banyak belahan bumi. Wabil khusus dunia Islam. Dan itu semuanya yang dikatakan lil istila, untuk menguasai kepada yang dikatakan natural resources, sarawat at-tabi'iyah wa mawarid at-tabi'iyah, kekayaan sumber daya alam. Inilah yang akhirnya dipahami, inilah yang akhirnya menyebabkan apa yang disebut dengan al-mushkilah al-iqtisadiyah fin nudrah binudratil mawarid. Permasalahan ekonomi dalam hal kelangkaan. Ini dikutip dari kitab Alam Islami Bila Faqr di Rif'at Sayyid Audi. Al-iqtisad al-islami yarfudu hadhin nazrah. Nah, beda ekonomi Islam menolak pemahaman at-tasyaumiyah lil-iqtisadil ilmani yang sangat pesimis yang dimiliki oleh ekonomi sekuler. Wa yubtilu qadiyatan nudrah fil mawarid al-iqtisadiyah. Menolak, membantah perkara yang disebut dengan an-nudrah, scarcity, kelangkaan dalam sumber daya ekonomi. Wa yad'u ila tafa'uli bi sya'niha. Tapi ekonomi Islam menyerukan, mengajak untuk kita bersikap at-tafa'ul, lawannya tasya'um, yaitu optimis. Fahiya qabilatun lil ittisa' wal izdiyad wa laysat mahdudah. Karena yang namanya al-mawarid al-iqtisadiyah, sumber-sumber ekonomi dalam Islam, qabilatun, bisa luas dan bisa bertambah, tidaklah dia terbatas. Berdasarkan di paragraf berikutnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ayyidu dzalika qauluhu ta'ala
wal arda madadnaha walqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum fal khazainul mawadi' al hawiyah lirrizq wa hiya tashtamilu 'ala al matar wa ghairihi minan ni'am wa qala ta'ala was-samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un. Penulis mengutip dua ayat yang asyahid minal ayat, mungkin kalau diterjemahkan akan panjangan, tapi di sini di dalam ayat di surat Al-Hijr yang pertama dikutip ada kata-kata al-khazain, yang mana di situ adalah tempat-tempat yang menampung rezeki-rezeki yang udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terkandung hujan dan yang lain-lainnya daripada kenikmatan-kenikmatan yang di situ menjelaskan kepada kita pemahaman kita optimis dengan rezeki, dengan sumber-sumber daya ekonomi, sumber-sumber ekonomi, kekayaan-kekayaan ekonomi yang itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya dalam surat Az-Zariyat, was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Penulis menggarisbawahi kata al-musi'un yahtamilu annahu yuwassi', yang di situ hanya salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, meluaskan al-asya' quwwatan wa qudratan, segala sesuatu kekuatannya, kadarnya, kama yahtamil annahu yuwassi'ur rizq bimataris sama' wa ghairihi, sebagaimana di situ juga terkandung di dalamnya ada Allah melapangkan rezeki dengan hujan dari langit dan semisalnya. Kemudian di halaman berikutnya wa yatarattabu ala hadhihi an-nasra at-tafa'uliyya lil iqtisad al-islami iddatu umurin, berdasarkan pemikiran yang optimis yang dimiliki oleh ekonomi Islam, maka kita memahami beberapa poin-poin di bawah ini. Yang pertama, annal muslim yas'ul ghaira akhlaqiyan wa la tadiqu nafsuhu bighairihi fa idza kana al-gharbu yanzuru ila al-akharin bijahim kama qala Sartre al-jahim humul akharun fa innal muslim la ya'taqidu dzalik bal innahu ya'taqidu bi annahu katsirun bi kathrati ikhwanihi. Pemahaman yang pertama, bahwasanya seorang muslim dia punya pemahaman luas, meluaskan, melapangkan orang lain secara akhlak. Dia tidak merasa sempit dengan adanya orang lain, sebagaimana pemahaman orang barat yang mengatakan dia merasa sempit dengan orang lain, seperti yang dikatakan oleh Sartre, yang dikatakan di sini al-jahim, yang orang-orang yang keliru, salah, ataupun penghuni jahim menurut mereka adalah orang-orang lain. Maka orang muslim tidak mempunyai pemahaman demikian, tapi dia punya pemahaman bi annahu katsirun, dia merasa banyak dengan dia banyak kerabat-kerabatnya atau saudaranya. Kemudian yang kedua pemahamannya, al-Islam yaj'alul amal wal qimah al-hakimah fi husuli kulli insan ala nasibihi minal mawarid. Islam menjadikan pekerjaan, amal, perbuatan dia adalah nilai yang menentukan sehingga seorang mendapatkan porsi daripada natural resources ataupun sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan sunnah kauniyah. Umat Islam banyak bekerja, berbuat, melakukan kegiatan, insyaallah Allah akan berikan rezeki yang banyak. Walaisatil hurub, bukanlah perang yang dikatakan al-wasilah, sarana lil husul 'ala tharawat, untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut seperti yang dilakukan al-ulamatul mu'asirah saat ini. Yang ketiga, al-Islam yaj'alus salam al-ijtima'i. Islam menjadikan perdamaian sosial, dia adalah al-asas alladhi yaqumu 'alal mujtama', sebuah prinsip yang harus ada di dalam sebuah masyarakat. Fala yalja ila tardis sukan, maka tidak menggunakan sarana mengusir penduduk minal bilad bihujjah, dari satu negeri dengan alasan annal mawarid al-mutahah ghaira kafiyah, karena sumber daya yang ada di situ tidak cukup li'asyatil jami', untuk menghidupkan semuanya. Seperti yang terjadi, diusir yang dalam beberapa tempat. Kemudian yang terakhir, al-Islam yanzur ilal faqr ala annahu mushkilatun qabilatun lil hal wa laysat musta'siyatan. Islam memandang yang namanya kefakiran, poverty, kemiskinan adalah sebuah perkara yang dapat dientaskan, bukanlah perkara yang dikatakan walaysat musta'siyah, yang sulit untuk dientaskan. Hadza wabillahi taufik.